selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Pada pagi tadi saya sampaikan mengenai makna ketritunggalan Allah dalam konteks keesaan Allah yang Maha Esa. Ketika tauhid itu artinya monoteisme, paham yang mengesakan Tuhan. Di kalangan gereja dirumuskan, ketika itu gereja sudah tidak ada lagi kekhawatiran syirik. Syirik bukan dalam bahasa Indonesia artinya iri. Syirik dalam bahasa Arab itu artinya mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Itu artinya syirik. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, menganggap Tuhan masih punya tandingan ke Gunung Kawi sana atau kemana, itu namanya musyrik. Orang yang memperserikatkan Allah. Kata serikat itu hanya dari kata syarikah yang artinya membuat teman di samping Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu tadi ditegaskan baik di dalam Al-Quran umat Islam maupun di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dikenal istilah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah lain selain Allah yang satu-satunya itu. Ini sebetulnya sudah merupakan meeting point antara Kristen dan Islam. Sama-sama mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada ilah lain selain dari Allah itu. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana tentang Yesus itu. Umat Islam memiliki ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahu somad. Dia yang tidak bergantung segala sesuatu, atau segala sesuatu malah tergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang menyerupai dia. Syahadat ini apa bisa kita terima? Iman ini apa bisa kita terima? Seringkali orang Kristen ragu-ragu. Saya katakan hari ini bahwa seluruh yang saya baca tadi bisa kita terima. Memang orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Dulu saudara-saudara, ada satu lagu dangdut yang terkenal. Penyanyinya Oma Irama. Setelah dia semakin populer, dia nyanyinya semakin banyak soal agama. Dulunya itu nyanyinya begadang, ya macam-macam lagu-lagu yang suka anak-anak nakal itu. Setelah suatu saat dia naik haji ke Mekah, namanya ditambahi RH, Raden Haji katanya. Kemudian nyanyinya mulai lagu-lagu, kalau di kita itu rohani Islam. Lagu itu seringkali dinyanyikan dan secara sengaja itu malah disetel di depan rumah-rumah orang Kristen. Biar telinganya orang Kristen dengar kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suatu saat seorang teman saya, seorang dokter di Turen itu dekat Malang Selatan sana. Dia seorang dokter Tionghoa, teman akrab saya. Dia kan memang tidak tahu banyak Islam. Jadi dia itu kalau Natal ya membagi sisa rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan
sedekah karena dia percaya bahwa memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi suatu saat dia lapor ke saya, Pak, saya sekarang tidak kasih lagi ke tetangga sekitar. Kenapa? Jengkel saya. Loh, kenapa jengkel? Itu lagunya Rhoma Irama dipasang di depan telinga saya. Keras-keras. Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken, dia sampai hafal lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Lu kenapa sampean marah? Nah, itu kan nyindir. Lu kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah. Lah itu sampean keliru. Beda itu. Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu tidak sama. Ini contoh, saudara-saudara. Jadi lagu itu diputar dan biasanya telinga orang Kristen memang marah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan lagunya memang tendensius sekali, seolah-olah memang dituduhkan kepada kita. Beritahu kepada Rhoma Irama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik, secara biologis, itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Kemudian dia juga dalam syairnya itu, mengapa kau Tuhankan manusia? Enak ya suara saya. Dulu saya pernah jadi penyanyi dangdut, saudara-saudara. Jadi lagu itu memang sengaja rupanya diciptakan oleh Bang Haji itu untuk nyindir-nyindir orang Kristen. Yang dipakai oleh Yesus itu berbunyi demikian. La min sifyana di Khabra, wila min sifyana di Basra. La itu ya la, lam yalid itu la, bahasa Aramnya juga la, tidak. Makanya kalau Anda ditawari kalau pergi ke Mesir atau pergi ke Israel, ditawari $1, Anda jawab la, itu hanya tidak. Jadi tidaklah, tidak, sudah ada pada saya. Itu. Nah, artinya anak yang bukan lahir dari darah dan bukan lahir dari daging. Artinya anak secara kekal. Ini sebetulnya bisa dibaca pada Injil Yohanes yang sama, ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi yang disebut anak di sini bukan anak darah, anak daging, bukan anak biologis. Terus oleh karena itu memang benar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini perlu. Karena apa? Setiap kata anak itu tidak berarti beranak. Berkali-kali saya berkata tentang masalah ini karena ini penting. Ketika orang mengatakan anak tangga. Dalam bahasa Indonesia saja dulu ini. Bukan bahasa Arab dulu, bahasa Indonesia dulu. Anak tangga. Tentu orang tidak bertanya, siapakah istrinya tangga? Kalau istri tangga ada. Istrinya tangga siapa? Disebut anak tangga. Anak kunci, siapa istrinya kunci? Istrinya pintu. Anak jalan, siapakah istrinya jalan? Tidak perlu, karena itu istilah kiasan. Sekarang ini ada doa anak-anak bangsa. Loh, bangsa apa punya istri? Artinya warga bangsa. Ketika orang berkata, kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah Ibnu Sabil. Berikan zakat fitrah itu kepada Ibnu Sabil, kepada amil, penarik pajak itu, kepada fakir miskin dan Ibnu Sabil. Ibn bin, Ibnu, Ibn bin itu artinya anak. Sabil itu jalan. Makanya ada istilah jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Karena Ibnu Sabil itu anaknya jalan. Orang yang pekerjaannya berjalan alias musafir. Musafir itu bahasa Arabnya Ibnu jalan, anaknya jalan. Orang ini harus diberi zakat fitrah sampai jadi tempat tujuan. Misalnya orang ini menyebarkan agama, ini bukan musafir untuk melancong, tapi menyebarkan syiar Tuhan. Dia datang dari Surabaya, mau pergi kemana? Pak Ibnu Sabil mau pergi ke Gresik. Lah Anda wajib memberikan sampai ke Gresik. Kira-kira kalau di iman Kristen,
bahwa seorang imam Lewi itu berhak menerima persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Lah apakah kalau disebut Ibnu Sabil itu jalan beranak? Kan tidak. Orang Arab juga menyebut Ibn Isrin. Ini bahasa sehari-hari. Anaknya angka 20. Lah kenapa? Karena di Arab kalau laki-laki umur 20 tahun itu wajib militer. Nah orang yang wajib militer itu namanya Ibn Isrin. Anak angka 20. Tanpa bertanya bapaknya angka 20 siapa. Ini kata kiasan. Jadi istilah anak Allah, putra Allah tidak harus berarti Allah itu beranak. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena itu orang Kristen jangan minder lagi kalau mendengar itu. Malah Anda sering-seringlah bernyanyi itu supaya Anda ditakoni. Loh kamu kan Kristen, loh kenapa? Kok nyanyi Allah tidak beranak? Loh memang tidak. Lalu Yesus itu, nah kesaksian mengalir, amin. Jadi sebetulnya Anda diutus di tengah-tengah suatu masyarakat yang mereka sudah mengenal Yesus. Hanya pengenalan itulah yang perlu diluruskan. Oh betapa sulitnya kalau Anda disuruh ke Irian Jaya sana. Ke bumi Papua, ketika Otto dan Geisler, seorang penginjil, datang ke sana, menginjak bumi Papua atas nama Tuhan Yesus. Di sana semua orang masih pakai kuteka, bahasanya tidak tahu, tata cara hidupnya tidak tahu. Bukankah itu lebih sulit ketimbang misalnya Pak Jainuddin MZ yang selalu berkata lam yalid walam yulad. Dan kita mestinya respon yes. Naam, betul. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu kita harus memahami istilah itu secara berbeda. Karena itu kita kembali kepada isi Alkitab ini. Yang pertama-tama, ketika orang dikatakan bahwa Allah itu esa. Bagaimana keesaan Allah? Orang Kristen memiliki doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus. Makanya kalau orang Kristen Arab, termasuk kayak model saya ini, gereja Syria ini, kalau berdoa diawali dengan kata-kata Bismil abi wal ibni warrahil kudus illahu wakid. Amin. Bismil abi wal ibni warrahil kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah ilahu wakid, Allah yang esa. Amin. Jadi ditutup dengan kata-kata Allahu wakid atau al-ilahu wakid, Allah yang maha esa. Saya ketika suatu saat pertemuan di forum Islam, ketika mereka berdoa, saya juga berdoa. Saya ucapkan Bismillah biwalibni warahil kudus ilahu. Al-Fatihahnya lain Pak. Dipikir Al-Fatihah karena sama-sama bisminya. Satunya Bismillah, satunya Bismillah. Bismillah demi nama Allah, Bismillah demi nama Bapa. Wal Ibn dan Putra. Warahil kudus dan Rohil Kudus. Allahu akad, Allah yang maha esa. Amin. Baru kemudian dibaca Allahumma ya Allah ya Aba Samawi, ya Allah Bapa Surgawi, fi ibni ismuka Yesus al-Masih, dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus, dan seterusnya sampai Bismir Rabbina Yesus al-Masih. Amin. Bismir Rabbina Yesus al-Masih itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau orang Jawa kunjuk ingasmu dalam Gusti Kawula Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ. Fong Chu Yesu Tekmi Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi doa kita ditutup dalam nama Yesus. Itu kalau bahasa Arab artinya sama. Sama itu istilah Arabnya. Lalu saudara-saudara, kita sering bertanya, kalau gitu Tritunggal itu putra, itu siapa? Putra itu adalah firman. Firman yang kekal, yang kemudian menjadi manusia. Ini maknanya anak Allah itu di situ. Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada itu. Walaupun tafsirannya beda itu silahkan. Isa fa'inahu rahullah wa kalimatuhu. Isa al-Masih itu adalah roh Allah dan firmannya. Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain. Bisa jadi ditafsirkan lain, tapi artinya ketika orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, itu maksudnya Yesus itu kalimatullah. Karena itu di dalam teks ini, kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab, bunyinya fil bati'il kana kalimah
wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was divine in one God. Maknanya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah di sini ada dua. Seolah-olah ada firman dan ada Allah, sehingga dikatakan bersama. Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah, tidak lain dan tidak bukan wujud, existence itu hanya satu, yaitu Allah yang bersama dengan firman.